Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswi atas nama Koril Bishifa, NIM 2021 096 011 975, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Irak. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi maupun peradaban dan kekuasaan. Selain itu, juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusastraan dalam kesusastraan pada khususnya, kebudayaan pada umumnya. Dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah-madrasah dan universitas-universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sangat cepat merupakan ciri pendidikan Islam pada masa ini. Sistem berjenjang pendidikan di Irak tersusun dalam 3 tingkat, yakni 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama meliputi mata pelajaran agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olahraga, dan menggambar. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat kursus khusus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak. Adapun program pelajaran untuk siswa laki-laki terbagi dalam 3 bagian, yakni sains, niaga, dan sastra. Pola perjenjangannya adalah 6, 3, sampai 2 tahun. Sementara pendidikan tinggi ditempuh antara 4 sampai 6 tahun. Jadi, sistem sekolah di Irak ini merupakan sistem anak tangga sederhana yang meliputi sekolah dari tingkat prasekolah sampai universitas. Pendidikan prasekolah berlangsung selama 2 tahun dengan pendaftaran sejak usia 4 tahun. Jenjang pendidikan ini mendapat sedikit perhatian dari pemerintah. Departemen Pendidikan menangani beberapa masalah yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni pendidikan dasar yang berlaku untuk semua anak usia sekolah. Yang kedua, pendidikan untuk orang dewasa. Yang ketiga, pendidikan menengah dan kejuruan. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan di Irak merupakan paduan dari nilai tradisi Islam dan sekularisasi yang terinspirasi dari nilai Barat, yang sebenarnya hal ini telah diperkenalkan di Irak sejak tahun 1920-an. Sistem pendidikan modernnya sebagian didasarkan pada sistem pendidikan Inggris yang mendapat pengaruh kuat dari Amerika Serikat dalam hal pola kurikulum dan organisasi. Kualitas pendidikan di Irak telah menurun akibat perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB. Irak yang pernah dikenal di kawasan dengan sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100% melek aksara pada akhir tahun 1970-an, kini telah jauh tertinggal dari kebanyakan negara Timur Tengah. Setelah 2003, sistem pendidikan di Irak semakin parah akibat instabilitas, ketidakamanan, dan benturan sektarian. Banyak profesor dibunuh ataupun meninggalkan Irak untuk melarikan diri. Namun, ada beberapa indikasi kalau pendidikan di Irak masih bisa dibangkitkan kembali dengan program Beasiswa Praaksara Pendidikan Irak atau IEI, memberi rakyat Irak harapan itu. Program ini merupakan praaksara nasional yang bertujuan mengirimkan ribuan mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri.
yakni di universitas-universitas yang terpandang di Amerika Serikat dan juga Inggris. Irak perlu berintegrasi kembali dengan dunia setelah terisolasi di bawah mantan Presiden Saddam Hussein selama 24 tahun. Sarana penunjang pendidikan dan ekstrakurikuler di Irak, yakni sarana penunjang pendidikannya di antara lain ada perpustakaan, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa, beasiswa dan juga asrama. Sedangkan ekstrakurikulernya yakni terdiri dari berbagai aktivitas ekstrakurikuler yang umumnya dilakukan mahasiswa di Irak, antara lain adalah kegiatan layanan pengabdian masyarakat, kegiatan di bidang seni dan budaya, kegiatan olahraga dan rekreasi, atau bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advisor. Di Irak ada organisasi induk khusus yang menangani berbagai masalah dan aktivitas pelajar, mahasiswa, dan pemuda dikenal dengan sebutan Ittihad Thalaba wa Shabab Al-Wataniyah. Untuk para mahasiswa asing biasanya tergabung dalam organisasi tersendiri, yaitu Ittihad Thalaba Shahaba. Adapun bagi masing-masing negara ada juga organisasi kemahasiswaan tersendiri. Mahasiswa asal Indonesia misalnya memiliki satu organisasi yang disebut Ittihad Thalaba Indonesia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI atau Indonesian Student Association. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.